Assalamualaikum saudaraku semua. Kali ini saudara akan mengajak saudaraku semua untuk melihat cara membuat siomay yang enak namun sederhana. Dan pastinya bahan-bahannya terjangkau untuk kita semua. Selamat menyaksikan. Pertama-tama kita akan membuat adonan tepung terigu. Jadi caranya itu masukkan air ke dalam wajan atau kuali dalam keadaan dingin. Kemudian masukkan tepung terigu, diaduk-aduk sampai rata dan tidak bergerindil. Ingat, dalam hal ini jangan hidupkan kompor dahulu. Kita buat rata dulu adonan itu. Setelah rata, baru kita hidupkan api dengan volume yang kecil, jangan api yang besar. Nah, lihat nih. Nah, apinya hanya kecil saja ya, kawan-kawan. Kemudian kita aduk sampai menjadi beku. Terus kita aduk sampai dia berubah menjadi beku. Ingat, apinya kecil ya, jangan sampai hangus ataupun warnanya berubah menjadi terlalu kuning, karena ini sangat berpengaruh dengan adonan atau bentuk tekstur dari siomay nantinya. Nah, ini sudah mulai mengental ya. Diaduk-aduk terus dengan api yang kecil. Jangan berhenti mengaduknya sampai pada tingkat kekentalan yang kita inginkan. Nah, ini kayaknya sudah jadi. Matikan apinya. Kemudian sembari menunggu adonan tepung terigu tadi dingin, kita lanjut membuat bumbu. Blender bawang putih sesuai dengan takaran sampai halus. Dengan menggunakan air yang sedikit saja, asalkan bawang putihnya atau blendernya bisa berputar saja, saudara. Kemudian setelah halus, kita cek dulu apakah tepungnya sudah dingin. Kalau sudah, kita masukkan bumbu bawang putihnya yang sudah halus tadi. Kemudian kita coba blender udang yang sudah kita bersihkan ya, sesuai dengan takaran. Untuk takaran udang ini sesuai dengan selera. Dalam hal ini saya membuat satu adonan dengan menggunakan setengah kilo udang. Tapi kalau saudara-saudara sekalian tidak mempunyai udang sampai setengah kilo, seperempat atau 250 gram juga boleh. Nah, kita blender udangnya sampai halus dengan air yang sedikit saja, asalkan blendernya bisa berputar. Nah, ini sudah halus ya saudara. Kemudian kita tuangkan, tadi kita satukan dengan adonannya tadi, tepung gandum atau terigu, bawang putih, dan sekarang kita tambah dengan adonan udang yang halus. Kemudian kita tambahkan telur 4 buah, kita blender sebentar dan tuangkan ke adonan yang tadi juga. Kemudian kita tambahkan daun seledri atau daun bawang irisannya. Ini selera ya, kalau tidak pakai ini juga tidak apa-apa, tapi kalau pakai ini lebih enak. Tambahkan bumbu penyedap atau kaldu bubuk sebanyak sesuai dengan takaran atau selera yang diinginkan. Kemudian masukkan lada bubuk,
Kalau saya di sini pakai 2 bungkus lada bubuk untuk 2 resep adonan somai ini. Untuk resep nanti lihat di deskripsi saja ya kawan-kawan. Kemudian kita aduk menjadi satu adonan ini. Dan jangan lupa cek rasa ya saudara-saudara. Terkadang ada yang suka asin, ada yang suka tawar, ada yang suka sedang, itu semuanya selera masing-masing lah. Kita satukan adonan ini sehingga menjadi satu. Memang kondisinya dia tidak kalis, dia agak sedikit berair. Nah, ketika sudah diaduk menjadi satu, dia akan mengental dengan sendirinya. Ini penampakannya ya. Jadi takarannya seperti ya, tidak ubahnya seperti kita akan membuat bakso. Nah, setelah tercampur menjadi rata, kita masukkan tepung tapioka untuk membuat tekstur yang lebih baik sehingga bisa dipegang dan dibentuk sesuai dengan keinginan kita. Namun jangan terlalu keras. Nah, kita aduk saja dengan sendok supaya teksturnya lebih bagus. Karena kalau kita menggunakan dengan tangan, itu akan membuat adonan menjadi liwet dan keras. Diaduknya perlahan ya kawan-kawan. Sampai pada tekstur yang kita inginkan. Nah, di sini kita bisa cek rasa. Ketika dirasakan kurang asin, kita tambahkan garam. Atau kurang rasa lada, kita tambahkan sesuai dengan selera lah kawan-kawan. Nah, ini adonan sudah jadi yang siap dibentuk ya. Yang kemudian untuk membentuknya sesuai selera lah. Mau dibentuk bulat-bulat atau mau dibentuk seperti somai udang. Nah, kemudian sekarang kita proses untuk memasak atau merebus somai. Tambahkan air dan minyak, kemudian dididihkan. Ini dalam kondisi air hangat ya, tidak sampai didih. Kebetulan keponakan minta dibuatkan somai dalam bentuk udang. Begini caranya. Saya masukkan somai dalam kantong plastik yang bisa untuk makanan, kemudian saya potong ujungnya, saya bentuk seperti udang. Ini request dari keponakan. Air untuk merebus jangan lupa dikasih minyak ya, supaya hasil somainya lebih baik teksturnya, tidak melengket satu dan yang lainnya. Kemudian biarkan sampai mendidih dan mengapung atau mengambang. Baru cek rasa. Ketika kita rasakan sudah masak, kita angkat saja. Nah, ini sudah mulai mendidih, sudah mulai mengapung. Nah, sekarang saya bentuk somai ya sesuai dengan bentuk somai, tidak terlalu bulat. Yang kita ketahui bentuk somai seperti ini memang tidak beraturan. Jadi untuk bentuk ya sesuaikan dengan selera masing-masing. Ingat, kalau misalkan keadaan air rebusan sudah mulai
sedikit, kita boleh menambahkannya kembali. Dalam kondisi somai sudah terangkat semua. Kemudian jangan lupa diberi minyak kembali agar somai pada saat proses perebusan atau pencetakan itu tidak melekat satu sama lain, dan membuat somai menjadi teksturnya agak lebih baik, agak kenyal tapi lembut. Itu tips dari saya. Nah, ini adalah penampakan somai sesaat sebelum diangkat. Dia sudah mulai mengambang, airnya sudah mendidih, dan sebentar lagi kita akan angkat. Nah, ini sudah mendidih ya airnya ya, dan somai sudah bisa untuk diangkat. Ini somainya sudah masak ya saudara. Somai yang seperti inilah yang diharapkan ya, bentuknya bagus, tidak melekat satu sama lain, dan kelihatannya kenyal, teksturnya baik. Bagus kan saudara? Nah, karena kita buatnya banyak, kita coba masukkan atau packing ke dalam kantong-kantong untuk persiapan kita selanjutnya. Jika kita ingin makan somai, kita sudah ada stok dalam kulkas. Sekedar informasi bahwa somai yang kita buat ini bisa bertahan selama 1 bulan di dalam freezer ya saudara-saudara, asalkan pada saat makingnya bagus, dalam keadaan sudah tidak ada uapnya lagi, kemudian di packing, di press. Nah, ini adalah bentuk somai yang siap dihidangkan, yang sudah diguyuri dengan bumbu kacang. Untuk bumbu kacang sendiri nanti saya akan bikin resepnya tersendiri di vlog berikutnya ya. Nah, ini hasil somai yang sudah kita packing, yang kemudian kita press dan siap kita masukkan dalam freezer untuk stok 1 bulan ke depan. Demikianlah resep dari saya. Somai udang sederhana, sehat, hemat, dan tentunya pasti enak. Selamat berjumpa lagi di vlog-vlog saya berikutnya. Terima kasih atas perhatian kawan-kawan semuanya telah menonton video dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.